Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ani Dwi Marga. Saya salah satu dosen di Prodi Adminkes. Jadi di mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan dan K3 ini saya mengajar teman-teman dari topik 1 sampai topik 7. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topik di pertemuan pertama, yaitu pengantar, sejarah, dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Sejarah perkembangan kesehatan lingkungan di Indonesia ada dua. Yang pertama, masa sebelum Orde Baru, dan yang kedua, masa setelah Orde Baru. Sejarahnya adalah pada abad ke-19 terjadi revolusi industri di Inggris. Era industrialisasi ini menimbulkan masalah baru pada masyarakat Inggris berupa munculnya daerah pemukiman kumuh, akumulasi buangan dan kotoran manusia, masalah sosial dan kesehatan yang terutama terjadi di kota-kota besar. Maka pada tahun 1832 terjadi wabah penyakit kolera. Menurut John Snow tahun 1854 melakukan penelitian epidemiologi terhadap wabah kolera yang terjadi di Broad Street, London, dan membuktikan bahwa penularan penyakit kolera yang terjadi di Inggris pada saat itu disebabkan oleh pencemaran Vibrio cholera pada sumber air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Nah, pada masa Orde Baru pada tahun 1882 sudah diterbitkan Undang-Undang tentang Higien dalam bahasa Belanda. Kemudian pada tahun 1924 atas prakarsa Rockefeller Foundation didirikan Rival Hygiene World di Banyuwangi dan Kebumen. Jadi pada tahun 1956 adanya integrasi usaha pengobatan dan usaha kesehatan lingkungan di Bekasi hingga dengan pendirian Bekasi Training Center pada tahun 1959 dicanangkannya program pemberantasan malaria sebagai program kesehatan lingkungan di tanah air. Sehingga pada tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Kemudian pada masa Orde Lama, pada tahun 1968, program kesehatan lingkungan masuk dalam upaya pelayanan puskesmas. Pada tahun 1974, Inpres Tamijaga atau Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga, adanya program Prumnas, proyek Husni Tamrin, kampanye keselamatan dan kesehatan kerja, dan hingga saat ini upaya penyehatan lingkungan mulai dikembangkan dan disempurnakan di berbagai sektor kehidupan, bukan hanya di puskesmas, tetapi sudah di berbagai sektor antara lain rumah sakit, hotel, pasar, kolam renang, rumah makan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih definisi kesehatan lingkungan? Jadi, kesehatan lingkungan itu merupakan upaya untuk menciptakan atau mewujudkan suatu lingkungan yang bersih dan sehat yang berlandaskan pada etika lingkungan, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan cara yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit daripada mencegah atau memberantas suatu penyakit yang telah berkembang menjadi wabah. Masalah kesehatan lingkungan dan penyakit di Indonesia dan di dunia. Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi permasalahan hingga saat ini, seperti halnya ISPA dan diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan selalu masuk dalam 10 besar penyakit di hampir seluruh puskesmas di Indonesia. Menurut pedoman arah kebijakan program kesehatan lingkungan pada tahun 2008 menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki penyakit menular yang berbasis lingkungan yang masih menonjol seperti DBD, kemudian TB paru, malaria, diare, infeksi saluran pernapasan, HIV/AIDS, filariasis, cacingan, penyakit kulit, keracunan, dan keluhan akibat lingkungan kerja yang buruk. Jadi pada tahun 2006 sekitar 55 kasus yang terkonfirmasi
dan 45 meninggal. Sedangkan tahun 2007, 12 Februari dinyatakan 9 kasus yang terkonfirmasi dan diantaranya 6 meninggal. Nah, adapun penyakit kesehatan lingkungan tadi, ISPA, tuberkulosis, diare, demam berdarah, filariasis, itu termasuk dalam kategori penyakit kesehatan lingkungan. Mungkin itu saja singkat tentang pengantar sejarah dalam kesehatan lingkungan. Terima kasih.